Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-temanku, saudaraku semuanya. Alhamdulillah untuk pagi ini kita masih bisa bertemu kembali. Semoga tetap dalam keadaan sehat, tetap bersemangat. Begitu juga kawan-kawanku semuanya, semoga tetap sehat, banyak rezekinya, tetap bersemangat. Untuk video kali ini saya lagi berada di salah satu perkebunan atau pertanian ya ini dalam rangka persiapan untuk penanaman cabai tahap yang ketiga ya teman-teman. Oke, ikuti perjalanannya. Oke, kita lanjut ya ke lokasi dari persiapan penanaman cabai ya. Kita akan berbincang-bincang nih dengan salah satu pengelola ya. Akang, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, maaf nih mengganggu sebentar Kang ya. Ya, Sambil bikin apa nih? bikin smart Pak ya Oke, smart, ya. plastik ya. Ya oke, perkenalkan dulu Kang, namanya siapa Kang? Oke, nama saya Kang Enjang Teh ya. Iya. Muhammad ya. Mm. Biasa dipanggil di channel saya A Pupuk ya. Pupuk. Ini alamatnya di mana Kang? Sekarang ini lokasinya di daerah Ciinjuk ya, Cibubuhan, Iya. Kabupaten Tasikmalaya. Mm-mm. Persis di depan SMK Ciinjuk ya. Oke, Raja Pak Pola. Injuk ya. Ini kalau boleh tahu nih, biar teman-teman di luar pada tahu nih proses penanaman awalnya gimana nih Kang? Dari Jadi awal. ya, Ya. kita yang pertama harus tahu dulu sifatannya bagaimana. Mm-mm. Itu kan nanti otomatis keasamannya berapa, Iya. terus pH-nya ada berapa gitu kan. Karena Ya. setahu saya, pengalaman saya yang udah dipraktekkan di lapangan sebelumnya, Ya. karena kita bagaimanapun caranya itu kita harus mengetahui pH-nya dulu ya. Karena Betul. pH itu nomor satu ya. Betul. Oke. Jadi pH itu minimal untuk tanaman cabai, tomat, Iya. dan sejenis itu adalah 6,5. Itu 6,5 minimal ya. ya. Minimal ya. Jadi ini Heeh. saya kenapa ini begitu langsung ditutup, nggak langsung dibolong atau Iya. dikasih lubang, karena ini sifatnya fermentasi. Oke, ya. Karena ada beberapa formula yang masuk ke lahan tersebut ya, ke lahan ini salah satunya ada BioF, Trico ya, Iya. bahkan ada Mycorrhiza. Iya. Jadi ada Brahma juga sama Meta. Fungsinya untuk apa? Yang pertama fungsi untuk menetralisir lahan, bahkan Iya. bisa menghindari segala jenis hama yang datang dari bawah tanah. Oke. Gitu, Pak. Apalagi sekarang yang ditakutkan oleh para petani itu hama patek ya Kang ya? Iya, hama patek. Menjelang musim hujan ya? Ya, musim hujan. Jadi begini ya kalau hama iya. patek. Yang pertama, Ya. yang seperti saya bilang tadi di awal, Ya. kita harus ketahui dulu pH-nya ya. Oke. Jadi begini, walaupun Ya. tanaman kita bagus, Ya. bocorannya sangat maksimal, kalau pH-nya nggak stabil, tetap aja hama itu akan mudah datang menyerang tanaman kita. Oh, gitu ya Jadi Kang ya. kuncinya adalah pH ya. pH ya. Kita harus ketahui dulu pH-nya berapa. Jadi nanti kalau dari pH itu kira-kira belum sesuai, mungkin stabil. harus stabilkan dulu. Stabilkan dulu. Iya. Jadi ketika pH stabil, terus ketika kita mengasih makanan nutrisi ke tanaman tersebut, insya Allah akan terjadi kekebalan terhadap serangan hama gitu Pak. Ya. Jadi mungkin langkah awal ini ya, sebelum ditutup dengan media mulsa, ini kita udah disiapkan dulu segala sesuatunya ya. Iya, betul. Baik mungkin persiapan pupuk, Ya, betul, kemudian betul. persiapan untuk pencegahan penyakit ya di dalamnya ya. Itu. Kebetulan kan saya di sini Pak menggunakan pola organik ya. Iya, Pola gitu. organik yang berupa cairan. Bahkan di situ ada beberapa bakteri yang aktif. Ketika bakteri itu udah masuk ke lahan, jadi itu disebutnya itu adalah penyebaran bakteri. Jadi gitu. dari 1 bisa berkembang biak menjadi 10, dari 10 jadi 100, Oke, dan jadi mantap. 100 jadi 1000 dan seterusnya ya. Oke. Jadi di sini mungkin ada sedikit efisiensi Kang ya, hemat ya. Penghematan pupuk tapi tidak mengurangi nutrisi yang diperlukan. Iya, betul begitu Pak. Jadi setelah pengalaman saya menerapkan minimalkan pengeluaran, maksimalkan penghasilan, begitu Pak mungkinnya. Motivasi saya untuk semua petani ya. Betul ya, itulah. Jadi saya sarankan di sini untuk semua petani jangan ragu, jangan jangan malu untuk menggunakan organik. Karena apa? Fungsinya organik itu yang pertama bisa menghemat biaya 30-60%. Yang kedua bisa menyetabilkan lahan kita dan menyuburkan kembali lahan seperti semula. Jadi seperti di tahun 80-an ke sana Pak ya. Oke, ya. Jadi itu, Pak. Jadi insya Allah kita akan mencoba kembali lagi ke zaman dulu ya Kang ya. Ya bukan artinya kita nggak percaya dengan pupuk yang di toko ya, maaf ya. Enggak. Tapi kita istilahnya mencoba mengembalikan segala sesuatunya ke zaman yang dulu lagi, serba organik ya. Karena insya Allah mungkin hasil dari yang kita dapatkan juga pasti akan maksimal ya. Maksimal, ya, betul. Karena kalau kita mengejar kesehatannya, kalau mengejar kesehatan itu
ketika kita mengaplikasikan kimia, kita kan safety-nya juga harus benar-benar ya. Yang pertama tangan harus pakai kaos tangan gitu ya. Yang kedua harus pakai masker gitu kan. Yang ketiga harus pakai kacamata juga kan, karena takut residunya itu masuk ke badan kita. Nah, enaknya dengan pola saya itu setiap saya melakukan penyemprotan, saya buka baju aja berani, Pak. Oke, benar, gitu. saya nggak berani Ya, pakai baju juga ya, nggak pakai baju, bahkan sambil ngerokok juga, saya gitu ya. Ya, itulah salah satu kelebihan dari menggunakan organik ya. Di sini itu kita menggunakan BioF ya, Kang ya. BioF ya, salah satunya BioF itu yang pertama bisa menetralisir lahan, yang kedua bisa menaikkan pH juga ya, yang ketiga bisa menggandakan nutrisi pupuk yang ada di formula tersebut gitu, Pak. Karena sifatnya bakteri. Ya itu ya teman-teman, mungkin barangkali bagi teman-teman yang ingin mencoba bertani ya, silakan gunakan pola yang sudah dijelaskan tadi ya, mudah-mudahan ini sangat bermanfaat sekali ya. Ini ada informasi lagi nih selanjutnya, Kang, mangga diperjelas lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Perkenalkan, nama saya Njang Abdul Muhammad ya, biasa dipanggil Kang Njang atau Pupuk ya di channel media saya. Di sini saya kebetulan menggunakan pupuk dasar itu tanpa setetes pun kimia ya. Alhamdulillah. Di sini saya menggunakan asam humat ya. Karena membuat asam humat itu sangatlah mudah dan gampang, bahkan gitu. Modalnya bisa dengan uang 50.000 ke bawah ya, maksimal gitu. Itu 50.000. Ya. Di sini saya mungkin akan menjelaskan bagaimana caranya membuat asam humat untuk pupuk dasar dan bisa untuk pengecoran percepatan pertumbuhan. Yang pertama itu kuncinya ada di BioF ya, karena kan fungsinya BioF itu bisa menggandakan nutrisi, bisa menetralisir bakteri jahat ya, yang ada di lahan kita. Cara membuat asam humat, yang pertama siapkan dulu 3 karung kohe ya. Kotoran kambing atau kotoran sapi atau kotoran kelinci, itu lebih bagus kelinci ya. Yang kedua 1 kg gula merah. Yang ketiga bisa menggunakan bebadotan ya. Rumput-rumput bebadotan yang hijau-hijau gitu kan, bisa diiris, dicacah ya, kalau bahasa itu bahasa Sunda dicacah. Barusan ada kohe kambing, ada apa barusan? Ada bebadotan, ada BioF juga ya, ada gula ya. Ada gula. Bisa ditambahkan dengan air kelapa atau air cucian beras ya. Lalu bagaimana caranya, Kang? Itu semuanya langsung dimasukin aja ke dalam drum atau lubang seperti yang di sana ya. Maaf. Di sana ada lubang kan ya. Itu kan bisa. Nah, nanti fermentasinya minimal 14 hari, maksimal 30 hari. Gimana, Kang, kalau misalnya lebih dari 30 hari itu lebih bagus. Gitu. Ini kan cuman kalau mau cepat-cepat pakai minimal 14 hari, maksimal 30 hari. Insya Allah itu akan memacu pertumbuhan tanaman kita, percepatan pertumbuhannya lebih bagus dan lebih mantap luar biasa ya. Sebelum dilanjut nih, fungsi dari asam humat ini tadi untuk apa, Kang? Mungkin yang pertama untuk mengganti pupuk dasar dari toko ya. Contoh ini bukan mau menceritakan sebelumnya ya. Kita dalam rangka memanfaatkan Kang ya, lahan atau yang ada sekeliling kita ya. Betul. Yang pertama itu bisa menyebarkan beberapa ribu bakteri untuk kebutuhan akar tanaman ya. Jadi sama asam humat ini disuplai langsung. Bahkan asam humat ini bisa merubah unsur menjadi ion kation ya. Gitu. Jadi bisa merubah bahan langsung jadi makanan. Contoh seperti kalau kita mau makan otomatis butuh beras. Gitu kan, kalau beras itu kan harus dianak dulu, harus dicuci dulu pakai air. Nah, setelah kita menggunakan asam humat dengan ada kandungan BioF di dalamnya, insya Allah itu akan langsung menjadi makanan untuk akar. Gitu, jadi lebih mudah ya, lebih simpel. Cuman ribetnya di awal emang ribet ya. Cuma ribet di awal tapi enak selama-lamanya. Jadi kita istilahnya perlu ketelatenan, keuletan ya, Kang ya. Karena di asam humat itu kemungkinan ada beberapa juta bakteri. Di dalamnya itu ya. Jangan ambil juta, ada beberapa ribu aja lah. Kemungkinan saya kalau 1.000 lebih itu bakteri. Jadi sifatnya bakteri itu kan penyebarannya, pengembang biak. Yang seperti saya bilang di video sebelumnya. Dari 1 jadi 2, dari 1 jadi 10 jadi 100. Terus makin berkembang. Bagaimana caranya untuk mengaktifkan bakteri tersebut? Cukup kita menggunakan air kelapa atau godogan gula merah. Gula merah asli. Gula merah asli. Seperti itu, Pak. Makasih Kang ya atas informasinya, ini sangat berguna sekali. Semoga Akang sehat, sukses selalu. Amin ya.
Masih ada pertanyaan lagi nih untuk para pemirsa, para pecinta, para petani di luar sana yang mungkin ada yang perlu ya kita sharing-sharing nih. Kang, nih setelah tadi semua dikasih pupuk ya, kemudian ditutup ya ini ya. Ini kelihatannya ini sudah ditutup ya ini. Udah beres semua, tinggal sedikit jadinya persiapan itu samanya untuk jadi ini smart ya. Fermentasi Pak. Jadi supaya lahannya itu lebih bagus gitu ya. Jadi yang seperti di video selanjutnya sebelumnya saya bilang fermentasi lahannya. Ini kurang lebih 2 minggu Pak. Oh gitu. Untuk fermentasi lahan. Minimal ya Kang, minimal 2 minggu ya. Karena gimana kita melihat benihnya aja ya. Oke, udah mau ditanam ya. Jadi fungsinya fermentasi ini banyak manfaat ya. Nah, setelah fermentasi ini lalu nanti saya kasih lubang. Nah, enaknya setelah fermentasi ini 1 bulan, maksimal 1 bulan itu nggak usah kasih pupuk lagi. Oh gitu. Jadi bisa penghematan. Karena apa? Mantap kok kan bisa seperti itu? Ya bisa lah, karena di sini udah ada cadangan. Ada cadangan gitu kan. Bila mana kita tidak keburu ke lahan, terus kita setelah tanam 2 minggu ke lahan itu nggak apa-apa. Masih ada stok ya. Masih ada stok. Kebetulan di lahan ini udah masuk triko ya. Apa itu triko? Triko itu adalah salah satu pupuk untuk penyerapan air. Oh gitu. Ya, penyerapan air. Jadi sama triko ini kurang lebih 200 meter itu bisa terserap air untuk kebutuhan akar tersebut. Oh, jadi seandainya kemarau gitu ya. Seandainya kemarau insya Allah. Kuncinya kalau kemarau, setiap pengocoran itu jangan sampai tertinggal dengan formula triko namanya ya. Trikoderma itu ya. Salah satunya bisa menyerap air di kedalaman 200 meter. Jadi sama triko ini diserap untuk menyuplai kebutuhan akar dan kebutuhan daun dan yang lainnya. Kalau untuk triko dan BioF itu gimana Kang? Belinya di mana itu? Kalau kebetulan nih triko sama BioF itu saya bikin sendiri. Bikin sendiri, bikin sendiri bisa dibilang sendiri. Karena di sini kebetulan ada Pak senior saya, Pak Hen namanya. Pak Ustadz Hen. Nanti bisalah sharing-sharing untuk kedepannya. Bisa juga langsung hubungi aja yang punya channel ini ya. Jangan lupa di subscribe ya, di like juga, di share juga ya. Insya Allah kalau kita sudah menggunakan pola saya, insya Allah kita gak bakal pernah ngunjungin toko pupuk lagi Pak. Oh gitu. Tapi bukannya gak mau itu, karena buat apa lagi kita kunjung ke toko pupuk kalau kebutuhan yang di lahan kita udah maksimal gitu Pak. Karena kalau dilihat ini mungkin mohon maaf nih, jadi lebih ini ya, lebih efisien, lebih ringan ya. Kita nggak usah bawa pupuk di karung kan berat-berat gitu kan ya. Bahkan pupuk saya Pak di sini bisa diukur dengan ppm Pak. Oh gitu. Ini ada ini TDS. Ada alat ukurnya ya ini. Ini kalau saya menggunakan pol organik ini selalu menggunakan TDS ini ya. Oh gitu. Bisa dicek di Lazada aja ya. Apa sih Kang fungsinya TDS ini? Jadi ini bisa mengukur ppm ya. ppm apa itu ppm? Kalau bahasa gaulnya itu makanan untuk akar. Gitu. Contoh jika tumbuhannya masih seperti ini ya, 1 jengkal lebih, itu ppm-nya kurang lebih itu 1.625 ppm. Oh gitu. Jadi kalau kita menggunakan alat ukur ini, kita gak bakal pernah kecolongan. Jadi terlalu terkontrol. Selalu terkontrol. Jadi contoh seperti inilah, kita biasa makan 1 hari 2 piring. Ternyata hari berikutnya kita makan cuma 1 piring, otomatis kita tubuh kita akan ngedrop dan akan lemas juga Pak. Gitu. Hebat nih, ini ilmu baru nih. Jadi setiap saya membuat pengocoran, contoh seperti inilah. Ini di sini ada formula, contoh ya. Ini formula. Formula ini di sini ada triko sama BioF ya. Kita cek aja dulu di sini ada berapa ppm. Oh gitu. Kalau misalnya di sini ada 3.000 ppm, setelah dicampur dengan kompan atau semprotan yang 16 liter, kalau misalnya ada 1.600 ppm itu, ketika udah dicampur dengan air, insya Allah itu akan mencukupi kebutuhan akar tersebut. Begitu, Pak. Siap. Ya. Jadi teman-teman saudaraku semuanya, jadi setelah tadi semua ditutup, jangan dulu langsung ditanam ya. Kita fermentasi dulu selama kurang lebih 14 hari ya. Itu tergantung Pak sebenarnya Pak. Tergantung orangnya ya. Karena di sini kadang ada yang pengen buru-buru tanam. Tanpa memikirkan akibat untuk kedepannya Pak. Ya maksudnya kita itu kan supaya hasilnya maksimal ya, karena daripada kita terburu-buru tapi hasilnya kurang maksimal kan nanti menyesal. Akan membuang tenaga. Jadi lebih baik kita ikuti SOP yang sudah disiapkan ya. Ini bisa dilihat kawan-kawan. Ini bisa dilihat ya, bisa langsung dilihat Pak. Ini kan
biasanya tanah seperti ini kalau ditutup itu akan semakin keras, Pak. Oh gitu. Itu kalau menggunakan menggunakan kimia, maaf. Maaf ya. Nah, setelah menggunakan formula bisa dilihat semuanya. Ini bahkan lebih empuk, Pak. Oh, mantap. Nih, ini udah layak untuk ditanami sebenarnya. Tapi saya pengen ngikutin SOP yang yang diterapkan sama guru saya. Minimal 2 minggu itu ya. Gitu, bisa dilihat semuanya ya. Ya ini alhamdulillah ya nih ya teman-teman semuanya, kita bersabar menunggu SOP yang sudah ditentukan. Ya. Ya lanjut. Ya, bisa langsung dikunjungi aja ke channelnya siapa namanya, Imam Supono Official. Pak Imam Supono Spesial ya. Langsung subscribe aja lah, like, komen, dan share juga ya. Kalau ada pertanyaan buat teman-teman pecinta organik bisa langsung di komen di bawah sini ya. Di bawah sini langsung komen aja ya. Nanti mungkin sama yang punya channel bisa sharing-sharing sama saya gitu ya. Siap. Oke. Makasih ya Kang ya atas waktunya. Ya. Terima kasih kepada teman-teman saudaraku semuanya yang telah menyimak dan melihat video ini dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi, motivasi ya, sharing-sharing bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.